Ya, karena ini kasus yang memang berat dirasakan bagi para korban dan berpotensi juga bagi korban di masa yang akan datang untuk menjadi pelaku jika ini tidak diselesaikan, catatannya begitu. Kenapa? Karena ini adalah lingkaran setan yang kalau tidak diputus mata rantainya, maka itu bisa jadi akan berulang. Saat ini dia korban merasa dia yang merasa dirugikan, merasa tersakiti. Tapi bisa jadi karena ini terjadi di usia yang masih di bawah usia dewasa ya, atau di usia remaja, atau bahkan di usia anak-anak secara hukum, jadi dia belum pas sepantasnya untuk mendapatkan body sensation yang ditimbulkan dari stimulus yang diberikan oleh pelaku tadi. Nah, karena belum waktunya sehingga dia lebih cepat mengalami reaksi dari apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Nah, itu membuat dia akhirnya menstimulus untuk bisa merasakan hal yang seperti itu. Dan karena ada pengalaman negatif sebelumnya, bisa jadi dia beranggapan bahwa hal itu mungkin wajar saja dilakukan gitu. Karena juga yang lain banyak kok, nggak cuma aku aja. Nah, itu pemikiran-pemikiran begitu yang salah atau error thinking itu juga bisa jadi muncul, sehingga merasa bahwa ya udah, saya bisa juga melakukan itu, juga nggak apa-apa gitu. Atau bisa jadi secara psikologis yang merasa terganggu, ada juga kemungkinan untuk mengalami penyimpangan gitu. Nah, sehingga hal ini harus dicek dulu apa yang harus dilakukan, yaitu dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi si korban tadi, seperti apa kondisinya yang terkini. Terus kemudian harus didampingi oleh ahli, bisa didampingi oleh psikolog, bisa juga didampingi secara bersamaan oleh psikiater, atau bahkan mungkin dokter anak yang sesuai harapannya ini tidak menjadi satu problem psikologis atau problem mental tersendiri akibat dari dampak peristiwa negatif yang dialami oleh anak tersebut. Ya. Nah, yang paling terdekat dari si anak ini atau si korban itu lumrahnya atau idealnya itu adalah orang tua, sehingga orang tua ini yang menjadi sandaran pertama bagi para korban. Harapannya orang tua bisa memberikan tempat aman dan nyaman dulu bagi anaknya yang mengalami pelecehan ini tadi sebagai korban. Nah, terus kemudian ketika dia mendapatkan sandaran sebagai tempat aman dan tempat nyaman, juga bisa memberikan pandangan-pandangan bahwa hal ini tidak akan merusak atau merubah apapun yang buruk di masa yang akan datang, begitu. Nah, kemudian orang tua juga diharapkan bisa menjadi teman dalam tanda kutip ketika muncul pemikiran-pemikiran yang error tadi atau salah, maupun perasaan-perasaan yang muncul akibat peristiwa itu, yang orang tua tidak memberikan reaksi yang berlebihan, karena kadang anak itu dalam memberikan reaksi juga tergantung dari orang-orang di sekitarnya. Jadi orang tua juga diharapkan tetap tenang, berpikir jernih, dan bisa bersikap lebih bijaksana begitu. Ya, kalau ditanya apakah ini sudah pasti nih pelakunya punya kelainan seksual, arah atau indikasi ke arah sana, betul ada. Tapi untuk memastikan memang harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu agar bisa tegak diagnosa sebagaimana yang sudah ditentukan gitu ya dalam pemberian diagnosa. Arah atau indikasi ke situ memang ada, tapi tetap harus diperiksa lebih lanjut.